Sebenarnya tidak ada sama sekali hubungannya antara penderita diabetes dengan coronavirus 19. Salah satu komplikasi dari diabetes itu, salah satunya impotensi. Sehat bersama Iza, kendalikan diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang masih menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan di Indonesia. Menurut laporan WHO, Indonesia menempati urutan keempat terbesar dari jumlah penderita diabetes mellitus dengan prevalensi 8,5% dari total penduduk dunia. WHO memprediksikan kenaikan jumlah penyandang DM tipe 2 di Indonesia akan meningkat dari 8,4 juta tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Di Rumah Sakit Iza sendiri, DM masuk ke dalam 10 penyakit terbesar. Hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan diabetes di Rumah Sakit Iza pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 1.241 kunjungan. Karena tingginya angka penderita DM di Rumah Sakit Iza, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup para penderita DM, kami, Persadia Unit Rumah Sakit Iza, menggagas terbentuknya KDI, Komunitas Diabetes Iza, di wilayah Cikampek dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iza, perkenalkan saya Kenny Tisia Marlina, bagian Persadia Unit Rumah Sakit Iza. Saat ini saya akan memandu acara Q&A, Question and Answer, di mana kami sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari Rumah Sakit Iza tentang tema kita hari ini, yaitu diabetes. Sudah ada 6 pertanyaan yang sudah kami rangkum yang akan dijawab oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Iza pada kesempatan hari ini. Sebelum saya membacakan pertanyaan, izinkan saya untuk menyampaikan dulu profil Rumah Sakit Iza. Rumah Sakit Iza adalah rumah sakit tipe C yang beralamat di Jalan Raya Ciselang, Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Saat ini kami sudah mempunyai 24 dokter spesialis, di mana sudah ada beberapa poliklinik yang sudah lengkap di Rumah Sakit Iza. Di antaranya yaitu poli anak, poli gigi, poli kandungan, poli urologi, poli mata, poli bedah, poli penyakit dalam, poli syaraf, poli THT, poli fisioterapi atau rehabilitasi medik, poli hemodialisa atau cuci darah, dan yang terbaru yaitu poli jantung, poli jiwa. Selain itu, Rumah Sakit Iza memiliki layanan-layanan unggulan, diantaranya ESWL, CT scan 32 slice, HALRAR, USG 4 dimensi, operasi katara, layanan vaksin, yoga prenatal atau yoga ibu hamil, dan senam diabetes. Itulah profil Rumah Sakit Iza yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Iza semuanya. Saat ini telah hadir bersama kita Dr. Arief Gunawan, SPPD Marsfi Nasim, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Iza, sekaligus sebagai Ketua Satuan Diabetes Indonesia Unit Rumah Sakit Iza. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik. Baik, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Nah, saat ini sudah terampung 6 pertanyaan dari sahabat Iza tentang diabetes dokter. Nanti sekiranya bisa dijawab oleh dokter pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan ya dok ya? Boleh. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari @dedeh Kumaisi dari Tirta Mulia. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu jika saya menderita diabetes? Apa saja tanda-tandanya dok? Silahkan dijawab dokter. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi setiap kita harus bisa tahu tanda-tanda gejala diabetes. Sebenarnya sangat mendasar ya. Salah satu gejala tanda-tanda diabetes pertama, seseorang
pertama banyak kencing, kemudian banyak makan, kemudian banyak minum. Nah, kemudian ditambah juga gejala-gejala yang tidak khasnya atau tidak simpel, misalnya lemah, kesemutan, dan lain sebagainya. Kemudian apabila mereka melakukan pemeriksaan kadar gula darah sesaatnya apabila 200 atau lebih, atau gula darah puasa lebih dari 126, maka mereka bisa dikatakan sebagai penyandang penderita diabetes. Ada pemeriksaan penunjangnya, Dok, ya? Iya. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, Dok. Iya. Pertanyaan kedua dari Ed Suri Dewi. Apa perbedaan penyakit gula basah dan kering, dokter? Ya, ini pertanyaan lebih menarik lagi ini ya. Di dalam istilah kedokteran tidak ada yang disebutkan bahwasanya Basah ada atau kering, ya, Dok? penyakit gula basah atau gula kering. Ya, itu masalah istilah awam saja. Jadi kalau istilah awam, kalau penyakit gula basah itu ada luka. Jadi diabetes mellitus dengan ada luka, apakah dia ada borok dan lain sebagainya. Kalau gula basah, kalau gula kering itu tidak ada luka, itu aja. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya. Berarti secara awam itu ada luka atau tidak, disebutnya basah atau kering. Yeah. Sebetulnya dilihat dari nilai gula darahnya, ya, Dok, ya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Bapak Rahmat, apakah penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali? Bagaimana dengan madu? Baik, terima kasih. Jadi seseorang yang sudah didiagnosa sebagai penyandang penderita diabetes mellitus, pada prinsipnya tidak boleh makan manis, tidak boleh minum manis, tidak boleh makan buah-buahan yang manis. Ya, pada prinsipnya itu. Tetapi kalau setelah mereka meminum obat dan gula darahnya terkontrol bagus itu di bawah 200 ya, mereka boleh, tapi gula darahnya yang tidak menaikkan gula darah. Contohnya seperti Tropicana Slim, nah itu boleh, atau Equal dan lain sebagainya. Prinsipnya mereka tidak meminum atau tidak memakan atau makan buah-buahan yang bersumber yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Jika porsinya sedikit misalnya, Dok, dari buah-buahan tapi porsinya sedikit, masih boleh atau sama sekali tidak boleh, Dok? Ya, kalau gulanya bersumber dari gula pasir tetap tidak boleh. Tapi kalau gula darahnya sudah terkontrol bagus di bawah 200 boleh. Masih tapi gulanya bersumber dari Tropicana Slim, Equal atau yang lain-lain. Tidak bersumber dari gula pasir. Karena kita harus tahu bahwa sekali gula darah si pasien tidak terkontrol dengan baik, mereka akan memberikan komplikasi. Komplikasinya itu banyak. Bisa dari kepala, dia bisa stroke, dari mata, dia bisa rabun mata, bisa ke jantung, dia bisa jantung koroner, ke ginjal, dia bisa gagal ginjal, ke bagian anggota gerak bawah, bisa memberikan gejala seperti borok atau luka yang tidak dapat disembuhkan selain dioperasi. Berarti ada komplikasi-komplikasi yang nanti akan dialami ya dokternya. Nah, menyambung dari pertanyaan dan jawaban yang tadi, kita ada pertanyaan lagi. Berhubungan dengan komplikasi yang tadi, Dok. Ibunda dari Atika Halfatih dari IG Rumah Sakit Iza terkena penyakit diabetes beberapa tahun ini dan 2 bulan belakangan ini merasa pendengarannya berkurang. Nah, pendengaran berkurang ini apakah salah satu dari komplikasi yang tadi dokter jelaskan, Dok? Apakah bisa normal kembali? Itu pertanyaannya, Dok. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan juga sangat bagus ya. Semua tubuh kita ada pembuluh darahnya. Apabila gula darahnya tinggi atau meningkat akan menyebabkan komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satunya pendengaran atau di telinga ya. Jadi salah satu komplikasi bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Memang sebaiknya harus dikonsultasikan ke dokter spesialis THT. Tapi yang penting kita harus dapat mengontrol kadar gula darah si pasien ya. Apapun alasannya, kalau tidak dapat kita kontrol kadar gula darah si pasien ya, pengobatannya
untuk pendengaran, ke dokter spesialis tadi tetap tidak akan maksimal atau tidak akan memberikan perbaikan. Jadi tetap salah satu komplikasi dari berbagai macam komplikasi penyebab diabetes, salah satunya penurunan pendengaran atau gangguan telinga. Nah, pertanyaan kelima dok, dari Bapak Sarman. Dok, saya lihat di TV, katanya penderita diabetes paling beresiko terkena COVID-19 dan paling banyak yang meninggal. Apakah betul itu dok? Terima kasih. Ini sehubungan dengan Indonesia pandemi coronavirus 19 ya. Sebenarnya tidak ada sama sekali hubungannya antara penderita diabetes dengan coronavirus 19. Perlu diketahui, coronavirus 19 itu virus yang baru ya, baru. Jadi semua warga negara Indonesia dapat terinfeksi dengan coronavirus 19 ya, dan susah disembuhkan. Sampai sekarang belum ada obatnya dan bahkan vaksinnya juga belum ada. Salah satu mekanisme cara pencegahannya pertama kita jaga jarak atau social distancing, kemudian menggunakan masker ya, setiap warga negara Indonesia harus menggunakan masker. Kemudian setiap melaksanakan kegiatan apapun harus cuci tangan. Dengan sabun boleh, dengan menggunakan air yang mengalir minimal 20 sampai 25 detik. Memang untuk beberapa pasien yang punya penyakit dasar seperti paru-paru, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya itu disebut sebagai komorbid. Untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid seperti ini, untuk tertular dan terinfeksi coronavirus 19 lebih cepat. Apalagi sistem imunnya menurun, terutama untuk usia-usia di atas 55 tahun bahkan 60 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara penderita diabetes dan coronavirus 19. Ya. Baik. Nah, untuk penderita diabetes ini khususnya dok, pencegahan COVID-19 adakah yang lebih berbeda dengan kita yang sehat untuk pencegahan COVID-19 dok? Khusus untuk penderita diabetes? Sebenarnya tidak ada. Sama saja aja. Berarti ya. Sama. Ya. Penderita diabetes dibandingkan dengan penderita diabetes pre-COVID itu sama aja. Ya, tadi tidak ada bedanya. Bedanya cuma obatnya. Kalau dia COVID-19, terapinya ditambah dengan terapi COVID-19. Dan harus diisolasi. Apabila rapidnya positif, rujuk ke rumah sakit yang melayani penderita pasien COVID-19. Kalau dia tidak mau dirujuk, ya diisolasi mandiri minimal 2 minggu. Karena 2 minggu adalah masa inkubasi. Apabila rapid keduanya negatif, kemudian diulang lagi rapid ketiganya negatif, dinyatakan sembuh. Ya. Oke dokter, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan yang cukup menarik dokter. Dari R4M99A, Assalamualaikum dok, yang ingin saya tanyakan, apakah betul sakit diabetes itu berpengaruh pada hubungan seksual dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih dokter, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan paling khususnya untuk suami istri, sahabat Iza ya. Untuk bapak-bapak ibu-ibu ya. Iya. Kalau yang belum bapak ibu-ibu mah jangan ya dok. Nyantai aja, ya kan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa salah satu komplikasi dari diabetes itu salah satunya impotensi, ya itu impotensi. Di samping itu juga ada pengaruh faktor psikologis, ya itu. Nah, untuk bapak-bapak yang kadar gula darahnya tinggi, biasanya itu mereka ada mengeluhkan gejala impotensi, ya kan. Tetapi untuk beberapa bapak-bapak yang kadar gulanya tinggi, ada juga yang tidak impotensi. Tapi sekali lagi yang paling berpengaruh itu dan berperanan adalah faktor psikologis, ya. Jadi tidak harus dan tidak semuanya pasien penderita diabetes itu
mengeluhkan gejala impotensi, terutama pada bapak-bapak. Jadi tidak ada hubungan sama sekali ya, walaupun ada komplikasinya. Baik, cara mengatasinya seperti apa, Dok? Cara mengatasinya mereka Kadar memang gula darahnya sebaiknya mereka mengunjungi dokter ya. Dokter umum boleh, dokter spesialis penyakit dalam boleh. Nanti di situ datang diperiksa kadar gula darahnya atau periksa laboratorium lengkap, semua diperiksa. Banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama usia. Ya, kalau usia 60 lebih sepertinya ya berbeda lah dengan seperti sudah tidak yang segar masih gitu ya, muda Dok. ya. Kemudian gula darahnya juga diperiksa, kolesterolnya juga diperiksa. Semua faktor mempengaruhi. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu komplikasi pasien penderita diabetes adalah impotensi. Tapi faktor psikologis sangat berperanan penting. Jadi perlu terapi wawancara sama si pasien ya. Kalau pasiennya datang ya ibunya juga harus datang, disampaikan masalah-masalahnya apa. Kalau obatnya ada aja. Ada aja, apa itu, Dok? Ya nanti. Sahabat Iza berkonsultasi dulu ya dengan dokter spesialis penyakit dalam dengan Dr. Arif Gunawan untuk tahu obatnya ya, Dok. Ya, sudah 6 pertanyaan saya bacakan dan sudah dijawab oleh Dr. Arif Gunawan SPPD. Terima kasih dokter atas hari ini. Terima kasih juga jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Iza. Dan terima kasih sahabat Iza yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke teman, keluarga, saudara, khususnya untuk penderita diabetes. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.